Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah informasi menarik para calon jamaah haji 2025. Ada usia yang tidak diperbolehkan untuk berangkat ibadah haji karena batasan dari pemerintah Arab Saudi. Umurnya berapa? Kita dengarkan secara seksama, semoga para jamaah tetap bisa menjadi tamu Allah di tahun 2025 ini. Saya membaca di dua media, nanti kita kupas secara total. Pertama, Kemenak sebut Saudi bakal batasi usia jamaah haji maksimal 90 tahun. Ini sebuah judul yang mungkin mengagetkan bagi sebagian jamaah. Jika jamaah atau anggota keluarga jamaah itu umurnya sudah 90 tahun. Tetapi ayo kita ikuti, nanti kita berikan solusi terakhir bagaimana bagi yang tidak bisa berangkat. Ini di CNN, Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh BHU Kementerian Agama Hilman Latif mendengar rencana dari otoritas Arab Saudi untuk membatasi usia jamaah haji. Prof. Hilman mengatakan pemerintah Indonesia masih menunggu surat resmi dari Arab Saudi terkait pembatasan usia dengan tidak mengizinkan jamaah usia 90 tahun. Dalam bahasanya Prof. Hilman, kami masih menunggu suratnya dari Kerajaan Saudi. Ada kebijakan baru yang kami dengar kemarin terkait pembatasan usia. Ini disampaikan Prof. Hilman di rapat dengar pendapat atau rapat dengan DPR pada hari Jumat kemarin. Ini tapi saya ingin mendapatkan surat resminya dan katanya mereka sedang proses mengirim ke pemerintahan Indonesia, khususnya pembatasan umur 90 tahun. Hilman mengatakan pemerintah bakal memitigasi hal itu. Menurutnya, masih ada jamaah haji Indonesia yang berusia 100 tahun, meski jumlahnya tidak banyak. Seperti kalau kita melihat di 2024 kemarin, ada yang umurnya 120 tahun, tetapi juga lancar. Mereka mungkin akan membatasi jemaah dengan tidak memberikan izin pada jemaah di atas 90 tahun. Tapi itu suratnya akan segera dikirim. Antara 80-70 tahun ke atas itu prosentasenya yang nanti akan disampaikan. Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar sebelumnya mengatakan jumlah kuota haji Indonesia 2025 tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya, yakni 221.000 orang sebelum mendapat kuota tambahan. Jadi persis ketika belum ada kuota tambahan. Jamaah haji Indonesia sama persis kuota haji tersebut, ya jumlahnya 221.000. Intinya itu. Kemudian kalau kita melihat bagaimana usaha, kalau di media lain, DPR minta Kemenak nego Arab Saudi soal batas usia jamaah haji maksimal 90 tahun tersebut. Jadi para anggota DPR yang bersama Kementerian Agama berharap pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama itu melakukan negosiasi bagi 90 tahun. Bagaimana alasannya? Apakah karena mereka sudah menabung sekian tahun atau yang lain? Ayo kita ikuti. Ketua Panja Haji DPR Abdul Wahid meminta Kementerian Agama bernegosiasi dengan Kementerian Arab Saudi yang menetapkan batas usia jamaah haji maksimal 90 tahun. Hal tersebut Abdul sampaikan atau Ketua Panja sampaikan dalam rapat antara Komisi 8 DPR dan Kementerian Agama di gedung DPR kemarin.
perlu untuk pembatasan umur yang disampaikan oleh Kementerian Arab Saudi perlu dinegosiasi. Intinya, perlu ada negosiasi dari pemerintah Indonesia. Abdul mencontohkan, tidak sedikit mereka mendaftar haji setelah pensiun dari pekerjaannya saat ini. Setelahnya, mereka harus menunggu waktu 30 tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Jadi mungkin jamaah, mungkin para pendengar atau para pemirsa juga bisa melihat pada dirinya sendiri apakah pada waktu baru pensiun berangkat. Jadi kalau baru pensiun misalkan seorang dosen, maka bisa-bisa 65 kemudian tambah 30 maka 95. Kalau seorang profesor 70 sampai tambah 30 100 tahun. Jadi itu yang disampaikan Abdul Wahid, Ketua Panja. Jika rata-rata usia pensiun seseorang setelah 55 tahun, maka mereka baru bisa menunaikan ibadah haji ketika berusia 85 tahun. Karena begini, dalam bahasanya itu orang Indonesia berangkat, misalkan PNS, itu rata-rata setelah pensiun, umur mereka sesudah 55 tahun. Itu baru daftar, karena mendapatkan jatah pensiun, tunjangan, daftar haji. Kalau daftar tunggunya 30 tahun berarti 85 tahun dan selanjutnya. Sementara untuk swasta, menurut Abdul Wahid, bisa berangkat ketika berusia sekitar 90 tahun. Nah, ini yang berbeda dengan birokrat yang tadi pensiunnya. Dia turut mengingatkan bahwa jemaah lansia yang berangkat haji dari Indonesia sangat banyak. Jadi makanya ini adalah usulan. Dalam bahasa beliau, Pak Abdul Wahid, kalau yang wira swasta biasanya berangkat itu setelah menyekolahkan anak, mengawinkan anak, umur sekitar 50-60 tahun. Itu kalau ditambah 30 tahun, maka 90 tahun. Nggak bisa berangkat lagi, ini kaitannya dengan umur. Ini yang menjadi penjelasan untuk melakukan negosiasi. Makanya dalam bahasanya Pak Abdul Wahid, saya amati di sini kalau kategori lansia itu 65 tahun, ini kita punya tahun memberangkatkan 52.000. Seperempat dari haji itu, makanya pentingnya dari kesehatan untuk disiapkan tenaga medis yang cukup. Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh, Prof. Hilman Latif, mengungkapkan Kerajaan Arab Saudi akan membatasi umur, sehingga itu perlu ada negosiasi. Dalam bahasanya yang seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, kemudian Prof. Hilman ketika menyampaikan penjelasannya begini, ya karena kemarin kan yang masih 100 tahun masih ada Pak di kita itu, jadi ini yang menarik, mungkin jumlahnya nggak banyak tapi informasi sementara bahwa mereka mungkin akan membatasi jemaah dengan tidak memberikan izin pada jemaah di atas 90 tahun. Para jamaah dan para calon tamu Allah, duyufullah yang berbahagia, itulah informasi yang menjadi problem baru haji 2025. 90 tahun informasinya tidak boleh berangkat oleh pemerintah Arab Saudi. Tetapi hal ini belum secara tertulis. Indonesia masih menunggu. Bagaimana solusi untuk itu semuanya? Kalau menurut saya, pertama, memang kita masih tetap optimis. Para calon jamaah haji semuanya tetap optimis bisa berangkat. Mengapa optimis? Pertama, karena surat belum dipegang. Jadi masih Dirjen PHU masih mendengarkan secara lisan dari pemerintah Arab Saudi. Seandainya surat itu betul-betul tiba,
seandainya ini solusi selanjutnya ya, maka nanti pemerintah Indonesia masih bisa melakukan negosiasi dengan yang disampaikan oleh Ketua Panja DPR tadi, Pak Abdul Wahid, dengan memberikan penjelasan bahwa kalau para pensiun itu baru 60 tahun, ya 90 tahun baru bisa berangkat karena antrinya panjang. Ya kalau pada waktu itu sudah selesai semuanya kebutuhan kehidupan, maka mungkin umur 40 sudah daftar. Tapi masalahnya dalam bahasa Pak Abdul Wahid, ya menyelesaikan persoalan kebutuhan sebelum haji, menyekolahkan, membiayai kehidupan atau membesarkan anak, selanjutnya sampai terakhir menikahkan, itu kan hal yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga menjadi penting untuk melakukan negosiasi. Mungkin ada yang menyangkal itu kan terkait dengan istitoah, kemampuan untuk memberikan atau kemampuan untuk menyiapkan materi, biaya dan sebagainya. Nah, di sini kan karena ini terjadi pada tahun ini saja. Sebelumnya kan tidak. Sebelumnya memang pernah sih, tapi selanjutnya boleh lagi. Dan pada 2024 itu boleh. Maka karena ini aturan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi, pasti ada ilatnya, ada alasannya mengapa aturan tersebut diperbuat. Maka ya kalau seandainya surat dari pemerintah Arab Saudi sampai ke Indonesia, diterima oleh Kementerian Agama, Dirjen PAU, maka tidak salah atau lebih baik pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan berbagai penjelasan. Ada ilatnya, ada penjelasannya, sehingga bisa diterima. Jadi pertama tetap optimis. Kemudian kedua, seandainya ini pemerintah Arab Saudi hitam putih, kaku, tidak bisa diotak-atik terkait dengan umur, pokoknya di bawah 90 tahun, di atas itu no. Maka solusinya adalah bagaimana hal ini bisa dicarikan solusi terkait dengan mungkin ini tidak diperbolehkan, tetapi mungkin sebuah solusi ya. Tetapi ini mungkin ya lebih baik tidak dilaksanakan karena solusinya solusi yang tidak benar, yaitu membuat identitas para calon jamaah haji itu dirubah. Jadi kalau bahasa orang-orang Jawa dahulu, kelahirannya itu dimudahkan dengan syarat yaitu ya memang dia masih istitoah, mempunyai kemampuan. Tetapi sekali lagi yang kedua ini kami tidak menganjurkan karena urusannya panjang dan biasanya kalau serius bisa-bisa nanti berhubungan dengan penegak hukum. Jadi menurut saya lebih baik tidak dilaksanakan daripada haji kemudian niatnya haji tapi selanjutnya malah menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, ya bagaimana mungkin menunggu haji selanjutnya ketika diperbolehkan ataupun mungkin badal haji. Ini adalah solusi terbaik sehingga meskipun pada kesempatan ini belum bisa berangkat tetapi sudah dibadal hajikan, sehingga insya Allah akan tetap mempunyai
makna, arti, dan pahala sebagaimana sebagai orang melaksanakan haji. Para calon tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman, solusi yang pertama itu yang kami sarankan, itu yang terbaik, tetap optimis. Solusi yang kedua tidak kami sarankan karena mempunyai efek negatif dan mungkin terkait dengan pelaksanaan ibadah haji mungkin pasti ada perdebatan. Ini sah atau tidak ya? Tidak ya. Niatnya baik tapi caranya yang tidak baik. Kemudian yang ketiga itu juga sebagai solusi tapi solusi yang terakhir, yang paling belakangan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi solusi bagi kita semuanya, tapi semoga saja kita tetap berangkat dan bisa menjadi haji mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.